Ruas TV, rutin walaupun sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pemirsa Ruas TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali kita senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur kepadanya atas segala limpahan rahmat dan hidayahnya, sehingga pada hari ini kita masih diberikan nikmat hidayah, nikmat kesehatan dan kesempatan untuk bersua kembali dalam satu program atau segmen pembahasan kajian kitab Umdatul Ahkam yang bertemakan tata cara mandi junub. Salawat dan salam senantiasa kita kirimkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya, para pengikutnya yang tetap setia berpegang teguh kepada sunnah-sunnah beliau dan para sahabatnya hingga hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa Ruas TV rahimakumullah, insyaallah pada pertemuan kali kita ini kita bersama dengan Ustadz kita Dr. Asri LCMA, yang mana beliau baru-baru saja menyelesaikan program doktornya dalam bidang ilmu syariah. Semoga dengan gelar barunya ini beliau bisa memberikan manfaat yang begitu luas kepada umat Islam. Amin. Amin. Baiklah, kita sapa langsung ke beliau. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaif halukum? Bagaimana kabarnya? Sehat ya? Alhamdulillah bikhair. Kulluna ala sihhatin insyaallah. Keluarga kaifa? Alhamdulillah. Tayyibun, tayyibat insyaallah. Pemirsa Ruas TV rahimakumullah. Ya, pembahasan kita kali ini ya sebagaimana di layar kaca, yaitu tentang tata cara mandi junub sesuai sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diambil dari pembahasan kitab Umdatul Ahkam. Pembahasan ini sangat penting sekali bagi kita semua karena mandi junub ini merupakan bagian daripada ibadah, dan juga mandi junub ini juga berkaitan juga tentang terkait dengan sah atau tidaknya ibadah kita yang lainnya seperti sholat. Oleh karena itu kita penting untuk mempelajari tata cara mandi junub ini. Dengan kita mengetahui tata cara mandi junub yang benar sesuai tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka seluruh ibadah kita, khususnya masalah sholat kita, akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun jika cara mandi junub kita ini yang keliru, tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka berefek pada ketidakbenaran atau ketidakditerimaannya atau tidak sahnya sholat kita. Karena salah satu syarat sahnya sholat adalah bebas dari hadas, termasuk hadas besar dan hadas kecil. Dan mandi junub inilah yang akan membahas tentang persoalan hadas besar tersebut. Baiklah, untuk mempersingkat waktu kita langsung saja persilahkan kepada Ustadz kita, Ustadz Dr. Asri LCMA, yang akan mengupas, akan membahas lebih jauh dan lebih dalam tentang masalah ini. Ilahi falyatafaddal mashkura wa ma'jura. Baik, jazakumullah khairan Ustazana atas kesempatan diberikan kepada kami untuk kembali mengulas hadis-hadis yang terdapat dalam kitab
Umdatul Ahkam min kalam khairil anam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa khaliluhu wa safiyuhu min khalqihi. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa iktafa asarahu wa ihtada bihuda wastanna bi sunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Pemirsa Ruas TV yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali kami mengajak untuk senantiasa memperbanyak memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia-Nya sehingga kita masih bisa menjalankan aktivitas kita. Utamanya pada hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk bersua kembali dalam acara kajian Islam yang tentunya sekalipun melalui kajian online ya, tapi insyaallah hal itu tidaklah mengurangi keberkahan daripada ilmu yang kita dapatkan insyaallah. Kemudian salawat dan salam juga senantiasa kita kirimkan dan haturkan kepada pemimpin kita, kekasih kita, qudwah panutan kita, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para ahlul bait ya, keluarga beliau yang telah beriman kepadanya, sahabat-sahabat beliau beserta orang-orang yang senantiasa berupaya untuk meniti jalan mereka dengan baik sampai hari kiamat. Pemirsa sekalian, sebagaimana disebutkan tadi, bahwasanya materi kita atau tema kita pada pembahasan kali ini adalah tentang tata cara mandi junub. Ini disebutkan oleh Al-Imam Ibn Qudamah dalam kitab beliau Umdatul Ahkam di hadis yang ke-34. Ya, sebenarnya beliau menyebutkan atau menukil dua hadis ya, 34 hadis yang ke-34 dan ke-35. Ya, dua-duanya berkaitan dengan tata cara mandi Rasulullah SAW dari jalur periwayatan yang berbeda dari dua istri Nabi SAW. Ya, kalau yang kita akan bahas ini di hadis yang ke-34 itu adalah hadis yang diriwayatkan dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, dan ya mungkin pertemuan kedepannya kita akan bahas di hadis yang ke-35 tentang tata cara mandi junub juga yang diriwayatkan dari Maimunah ya, yang juga istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita sebutkan hadis ini sini ya. Kita bacakan naskah hadisnya. Qala al-mu'allif rahimahullahu taala an Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza iktasala minal janabati ghasala yadayhi thumma tawadda'a wudu'ahu lis-shalah thumma yukhallilu bi yadayhi sya'rahu hatta idza dhanna annahu qad arwa bashratahu afada 'alaihi al-ma' thalatha marrat thumma ghasala sa'ira jasadihi wa qalat kuntu aktasilu ana wa rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ina'in wahid naktarifu minhu jami'an. Artinya diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, qalat, beliau mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza iktasala minal janabah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila beliau mandi dari junub, ghasala yadayhi, maka beliau mencuci kedua tangannya. Thumma tawadda'a wudu'ahu lis-shalah, kemudian beliau berwudu seperti wudunya ketika hendak melaksanakan salat. Thumma yukhallilu bi yadayhi sya'rahu, kemudian beliau menyela-nyela rambutnya dengan kedua tangannya. Hatta idza dhanna annahu qad arwa bashratahu, sampai ketika beliau merasa yakin bahwasanya beliau telah membasahi kulit kepalanya ya. Afadha alaihi al-ma',
afadha alaihi al-ma'a thalatha marrat. Ya, beliau mengguyur kepalanya di sini dengan air sebanyak 3 kali. Ya. Thumma ghasala sa'ira jasadihi. Kemudian beliau mencuci seluruh anggota tubuh yang lainnya. Waqalat dalam sebuah riwayat juga beliau mengatakan, Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, kuntu aktasinu ana wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku pernah mandi bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ina'in wahid, dari satu bejana. Naktarifu minhu jami'an, dan kami menciduk air dari bejana itu bersamaan. Ya. Jadi ini merupakan teks atau naskah hadis yang diriwayatkan langsung dari Aisyah radhiyallahu anha. Dan ini merupakan salah satu keutamaan dan khususiyah daripada istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana mereka bisa meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tidak mungkin diriwayatkan oleh para sahabat yang lain. Karena mereka yang mengetahui tentang bagaimana kepribadian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apatah lagi dalam hal yang bersifat sangat pribadi atau sangat sensitif, ya. Tentunya ya, para istri Nabi di sini meriwayatkan kepada kita bukan dalam rangka karena ingin pamer, ya, memamerkan bagaimana hubungan mereka dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, namun mereka memberikan hikayat, cerita kepada kita, ya, kebersamaan mereka dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu akan menjadi contoh bagi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk diikuti, ya, untuk dijadikan sebagai panduan bagi seorang muslim ketika melakukan suatu hal yang berkaitan dengan pelaksanaan ibadah. Apatah lagi ini tadi sudah disebutkan oleh Ustaz kita bahwasanya berkaitan dengan tata cara membersihkan diri, mensucikan diri dari hadas, ya, sebelum masuk ke dalam salat kita, yang mana merupakan mensucikan diri dari hadas ini merupakan salah satu syarat sah daripada pelaksanaan ibadah salat itu. Baik. Di sini sebutkan ada beberapa kata asing, ya. Yang pertama, idaktasala minal janabah. Ya. Di sini sebutkan bahwasanya ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ada mandi dari janabah atau junub, ya. Hal ini menyatakan pekerjaan yang akan atau hendak dikerjakan. Ya. Sekalipun di sini ada fi'il madhi atau kata kerja bentuk lampau, iktasala. Ya, tapi maknanya itu adalah kadang bermakna hendak, ya, atau akan mengerjakan pekerjaan tersebut, ya, sama seperti firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu idza kumtum ilas salati faghsilu wujuhakum. Ya, wahai orang-orang yang beriman, jikalau kalian hendak melaksanakan salat, maka basuhlah wajah-wajah kalian, maksudnya berwuduklah. Nah, di sini ada kata-kata kumtum, ya, kata kerja bentuk lampau, tapi yang menunjukkan bahwasanya hal tersebut adalah pekerjaan yang akan dikerjakan ketika melakukan aktivitas yang lain, yaitu melaksanakan salat. Nah, di sini juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sekalipun dikatakan beliau mandi junub atau mandi dari kondisi junubnya, tapi ini adalah perkara yang bersifat berulang. Setiap kali beliau junub, maka beliau akan mandi wajib. Nah, ini yang harus diperhatikan oleh kita, bahwasanya setiap kali kita dalam kondisi junub, maka harus membersihkan diri dengan mandi wajib. Yang kedua, summa yukhallilu biyadaihi sya'rahu. Yani menyela rambut dengan memasukkan jari tangan di antara helaian rambut tersebut. Jadi tangannya ini jari-jari terbuka, kemudian dimasukkan ke dalam rambut. Yang beliau menyelanya rambut itu supaya air itu sampai ke dalam bagian kulit kepala. Yang ketiga, qad arwa basyratahu. Ya, qad arwa basyratahu dari al-basyrah. Ya, al-basyrah artinya kulit, ya. Yakni menyampaikan air pada pangkal rambut, dan maksudnya adalah kulit kepala yang tertutup oleh rambut tersebut. Ya. Yang keempat, idza dhanna,
Ya, itu dhanna. Ini secara bahasa artinya adalah dugaan yang hampir mendekati keyakinan. Jadi kadang sekalipun kata az-zan dalam bahasa Arab itu bermakna mengira atau menduga, ya, tapi kadang dhanna ini bisa bermakna keyakinan. Ya, maka zon dia merupakan bentuk praduga yang bisa sejajar atau setara dengan bentuk keyakinan. Maksudnya di sini adalah ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyela-nyela rambutnya dan merasa yakin bahwasanya kulit kepalanya telah basah, maka beliau melanjutkan ya untuk menyiram kepala. Yang kelima, afadha alaihi mengguyurkan ke atas kepalanya dengan air. Afadha. Ya, ini makna afadha alaihi al-ma', yakni mengguyurkan air itu di atas kepala beliau. Kemudian kita ambil makna umum daripada hadis ini. Ya. Aisyah radhiyallahu anha menjelaskan tentang sifat mandi junubnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, sekali lagi yang bisa menceritakan tentang mandi junubnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah para istri beliau. Ya, karena beliau yang atau mereka lah yang paling tahu tentang tata cara mandi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena mereka lah yang melakukan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam memulai dengan mencuci kedua tangannya. Ya, supaya bersih. Apabila kedua tangannya terkena air, ia mewajibkan untuk bersuci. Maksudnya di sini adalah air mani. Ya. Artinya ketika seseorang memulai mandi wajib itu, maka yang dilakukan adalah mencuci tangan, membersihkan tangan, karena dikhawatirkan tangan ini terkena sesuatu yang membuatnya kotor. Ya. Dan sebagian riwayat mengatakan bahwasanya mencuci kemaluan. Jadi tangan dan kemaluan dibersihkan dulu, ya, sebelum memulai berwudu, ya, untuk mandi wajib. Kemudian boleh berwudu. Ya, jadi setelah membersihkan tangan, ya, maka beliau memulai dengan berwudu, sama seperti ketika beliau berwudu ketika hendak melaksanakan sholat. Jadi wudunya itu ketika mandi wajib, wudunya sama dengan ketika hendak melaksanakan sholat. Adapun Rasulullah SAW adalah orang yang memiliki rambut yang tebal, maka beliau menyela-nyela rambutnya dengan tangannya yang basah. Rambutnya tebal dan agak panjang, ya, agak panjang rambutnya, sehingga wajar kalau beliau menyela-nyela, ya, menyela-nyela dulu rambutnya supaya air yang yang diambil itu meresap masuk ke dalam pori-pori kulit Rasulullah SAW. Sampai air itu meresap ke pangkal rambut dan membasahi seluruh kulit kepalanya. Taib. Setelah itu beliau melanjutkan dengan mengguyurkan air sebanyak 3 kali pada kepalanya. Dan beliau memulai setelah berwudu, ya, beliau menyiram kepalanya sebanyak 3 kali. Dia mengatakan bahwasanya diguyur di bagian kanan 3 kali, kemudian bagian kiri sebanyak 3 kali. Ya. Dan kemudian boleh mencuci bagian tubuh lainnya yang belum dicuci. Ya, mencuci bagian tubuh yang lainnya maksudnya selain daripada kepala, ya, seluruh badan beliau siram. Dan di sini sunahkan untuk mendahulukan anggota badan yang sebelah kanan sebelum yang sebelah kiri. Ya. Nah, setelah itu, setelah mengguyurkan air ke seluruh tubuh, ya, barulah beliau menyelesaikan mandi wajibnya dari junub ini. Kemudian di samping itu, beliau pernah mandi bersama dengan Aisyah radhiyallahu anha dari satu bejana yang sama dan menciduknya bersamaan. Ada juga dari cerita Aisyah tadi disebutkan bahwasanya saya pernah bersama Rasulullah SAW mandi dari bejana yang sama atau satu bejana. Ya, naktarifu, maksudnya kami menciduk air itu dari bejana tersebut. Ya, maksudnya Nabi SAW dan Aisyah mandi bersama setelah junub. Dan ini merupakan perkara yang dibolehkan dalam agama kita, dan ada faedah yang kita akan sebutkan berkaitan dengan pernyataan daripada Aisyah radhiyallahu anha, ya, dalam hal mandi bersama dengan Nabi SAW.
Taib. Di antara kita ambil dari hadis ini adalah kandungan daripada hadis yang sama-sama kita pelajari pada kesempatan ini. Yang pertama, hadis ini menunjukkan akan disyariatkannya mandi junub karena sebab keluarnya air mani. Ya. Bahkan di sini sekalipun tidak keluar air mani, tapi ketika seseorang melakukan hubungan suami istri, ya sekalipun tidak keluar air mani, maka tetap wajib untuk melakukan mandi wajib. Sebagaimana dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idzal taqal khitanani faqad wajibal ghusl." Ya, ketika bertemu dua sunat laki-laki dan sunat perempuan, maka sungguh telah wajib mandi. Nah, tadi hadis ini dipahami bahwasanya orang telah melakukan hubungan suami istri sekalipun tidak ada keluarnya namanya air mani, maka tetap wajib untuk melakukan mandi wajib, apalagi keluar air mani. Yang namanya keluar air mani di sini adalah secara mutlak, baik disengaja maupun tidak sengaja. Yang tidak sengaja seperti orang yang mimpi basah, itu tetap wajib untuk melakukan mandi wajib sebelum melaksanakan ibadah salat. Kemudian yang kedua, cara mandi junub yang benar adalah sebagaimana disebutkan dalam hadis ini, ya, mulai dari mencuci kedua tangan, berwudu, menyela-nyela rambut, semuanya dilakukan secara tertib, kemudian mencuci seluruh badan. Artinya ini merupakan tata cara yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini urutannya. Jadi Nabi mencuci tangan dulu, membersihkan tangannya. Ya, kalau kemudian kita juga kotor, ada kotoran, maka kita bersihkan dulu sebelum kita berwudu, ya. Kemudian setelah itu kita setelah membersihkan tangan ini berwudu seperti orang yang berwudu ketika hendak melaksanakan sholat. Kecuali dalam hadis Maimunah yang akan kita bahas nanti, dalam hadis Maimunah itu beliau berwudu hanya sampai ketika mengusap telinga. Adapun kakinya itu beliau basuh atau cuci setelah melakukan mandi wajib. Ya, tapi kalau dalam hadis Aisyah ini secara zahirnya kita pahami bahwasanya Rasulullah SAW itu mandi berwudu sampai selesai, ya, sebelum melakukan mandi junub. Kemudian setelah berwudu beliau menyela-nyela rambut, ya, menyela-nyela rambut beliau, ya, jadi tangannya dibasahi dengan air, kemudian rambutnya disela-sela dengan air tersebut sampai air itu meresap ke kulit kepalanya. Kemudian setelah itu barulah beliau menyiram kepalanya sebanyak 3 kali, kemudian menyiram seluruh tubuhnya. Ya, kalau dikatakan di sini menyiram seluruh tubuhnya, di sini adalah tanpa terkecuali, ya, dari ujung rambut sampai ujung kaki itu harus terkena air, ya, ketika mandi. Ya, tidak boleh ada yang terlalaikan. Ya, sehingga kita harus memperhatikan ketika mandi wajib itu bagian-bagian badan atau lekuk-lekuk tubuh yang dikhawatirkan tidak terkena air itu harus disiram, ya, seperti ketiak, lipatan tangan, ya, kemudian lipatan kaki, ya, itu semuanya harus diperhatikan betul, semuanya terkena air. Kemudian yang ketiga, hadis ini menunjukkan bahwa hadas besar lebih berat daripada hadas kecil. Ya, ini dari sisi namanya saya sudah jelas, ya, bahwasanya, ya, namanya hadas besar pasti lebih berat daripada hadas kecil, karena hadas kecil itu tidak mengharuskan mandi wajib, cukup dengan berwudu maka itu sudah terangkat hukumnya. Adapun hadas besar maka dia harus dibersihkan atau diangkat dengan melakukan mandi, ya, mandi wajib. Dan mandi wajib juga ini itu sudah bisa mewakili wudu. Artinya kalau seseorang melakukan mandi wajib maka tidak diharuskan lagi untuk berwudu setelah melakukan mandi. Jadi dia bisa langsung melaksanakan ibadah salat setelah mandi wajib. Nah, ini diriwayatkan dari Aisyah, ya. Kemudian yang keempat, perkataan kana idza iktasala menunjukkan atas pengulangan. Ini tadi sudah disebutkan, ya, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mandi, ya, jadi mandi junub, ya,
minal janabah. Ini menunjukkan adanya pengulangan bahwasanya Rasulullah SAW setiap kali dalam kondisi junub, maka beliau selalu melakukan mandi wajib setelah itu untuk mengangkat hadas besarnya. Jadi artinya disebutkan di sini, artinya di setiap Rasulullah SAW mandi junub maka beliau melakukan hal tersebut. Ya, ini dari sisi kaifiatnya, ya, bahwasanya ketika Rasulullah SAW terkena junub maka beliau melakukan mandi wajib itu dengan cara yang disebutkan dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha. Ya, mulai dari mencuci kedua tangan, berwudu, menyiram rambut, kemudian menyiram seluruh tubuh, ya, dengan air. Kemudian yang kelima, dibolehkannya suami melihat aurat istri dan begitu juga sebaliknya. Ya, istri boleh untuk melihat aurat suami, serta dibolehkannya suami istri mandi dari satu bejana yang sama dan dalam waktu yang sama pula. Ya, jadi sini ada beberapa hukum. Ya, yang pertama hukum melihat kepada aurat pasangan. Ya, suami melihat kepada aurat istri, istri melihat kepada aurat suami. Sekalipun sebagian ulama itu memandang bahwasanya hukumnya makruh, ya, hukumnya makruh, ya, sebab diriwayatkan dalam sebagian riwayat dalam mazhab Syafi'i, Imam Syafi'i mengatakan bahwasanya hukumnya makruh memandang kepada aurat pasangan. Tapi kalau kita melihat dari beberapa riwayat, termasuk riwayat ini, bahwasanya tidak ada unsur kemakruhan, ya, tidak ada unsur kemakruhan akan bolehnya memandang aurat pasangan, ya, dan ini tidak terlarang karena ketika Allah Subhanahu wa taala menghalalkan antara keduanya, ya, suami dan istri saling memandang, maka tidak ada batasan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai di mana batasannya. Maka ketika tidak ada batasan, maka hal ini menunjukkan bahwasanya tidak ada aurat di antara suami dan istri. Ya. Begitu juga diperbolehkan suami istri mandi dari satu bejana. Dari satu bejana, maksudnya di sini adalah satu nampang atau satu ember misalnya, ya. Entahkah itu bergantian atau bersamaan? Ya, kalau dalam hadis ini kan bersamaan. Kalau bersamaan saja boleh, apalagi bergantian. Ya. Ya, sekalipun ada pendapat ulama yang mengatakan bahwasanya tidak boleh laki-laki itu mandi dengan menggunakan bekas air wanita. Ya, karena itu bisa termasuk dalam kategori air musta'mal, air yang sudah dipakai untuk bersuci. Namun pendapat yang kuat bahwasanya itu tidak masalah, karena mandi junub itu sekalipun ada mungkin bekas-bekas mandi yang dipakai oleh orang lain yang terpercik kembali masuk ke dalam ember, maka itu tidak membuat air tersebut menjadi najis sehingga tidak masalah dipakai untuk mandi oleh orang lain atau bersuci oleh orang lain. Nah, ini pendapat yang lebih kuat, ya. Kemudian yang keenam, ya, mendahulukan mencuci anggota wudhu saat memulai mandi junub kecuali kaki, sebab mencuci kedua kaki diakhirkan setelah semua anggota badan yang lain selesai dicuci. Nah, ini tentunya kalau merujuk kepada riwayat Maimunah, ya, Maimunah, bahwasanya ketika Rasulullah SAW melakukan mandi wajib, boleh berwudu, kemudian hanya sampai mengusap telinga. Nanti setelah mandi baru beliau mencuci kedua kakinya. Tapi secara zahir apa yang diriwayatkan dari hadis Aisyah ini, maka tidak masalah, ya, mendahulukan mencuci seluruh anggota wudu sampai ke kaki. Kemudian setelah itu melakukan mandi wajib dengan menyiram seluruh tubuh, ya. Maka ini tidak masalah. Ya, ini nanti faedahnya ini nanti kita akan bahas hadisnya di pertemuan yang akan datang insyaallah, ya, ketika kita membahas tentang tata cara mandi wajib Rasulullah SAW yang diriwayatkan dari istri beliau yang lain, yaitu hadis Maimunah radhiyallahu anha. Kemudian selanjutnya yang ketujuh, perkataan summa tawadda'a wudu'ahu lis-shalah summa ghasala sa'ira jasadihi. Ya, kemudian boleh berwudu sebagaimana wudunya ketika hendak melaksanakan salat. Kemudian setelah itu beliau mencuci seluruh tubuhnya atau seluruh jasadnya. Hal ini menunjukkan bahwa
mencuci anggota wudu bisa membersihkan dua jenis hadas, yaitu hadas besar dan hadas kecil. Maka perintah untuk mencuci anggota wudu di sini adalah untuk mandi junub dan untuk menghilangkan hadas kecil dalam satu waktu. Jadi maksudnya di sini bukan berarti wudu itu bisa menghilangkannya namanya hadas besar, ya, tapi memberikan pengaruh, ya, atau sedikit meringankan daripada hadas besar itu. Makanya dalam beberapa hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika dalam kondisi junub dan hendak tidur setelah itu dan belum mau mandi wajib, maka beliau berwuduk dulu. Ya, dan ini disebutkan para ulama kita bahwasanya kalau seseorang dalam kondisi junub kemudian ingin melakukan hal-hal yang atau aktivitas yang lain yang tidak dipersyaratkan padanya kesucian diri, ya, seperti makan atau seperti bicara biasa, dan dalam kondisi junub maka dianjurkan untuk berwuduk dulu, ya, berwuduk. Ya, kenapa? Karena hal itu bisa meringankan sedikit daripada beratnya hadas besar itu. Ya, tapi itu tidaklah membersihkan secara total daripada hadas besar. Ya, hanya sedikit meringankan. Adapun yang bisa menghilangkan hadas besar ini adalah dengan mandi wajib. Ya. Namun di sini disebutkan bahwasanya sekalipun mandi junub itu bisa mengangkat hadas besar, bahkan mengangkat hadas kecil juga, tapi Rasulullah SAW menganjurkan untuk mendahulunya dengan amalan yang kecil ini, yaitu melakukan wudhu sebelum melakukan mandi wajib. Dan seandainya ada orang yang mandi wajib, ya, menyiram seluruh tubuhnya dan tidak didahului dengan berwudhu, maka itu juga sudah menghilangkan hadas besar dan hadas kecil. Ya, jadi tetap bisa melaksanakan sholat setelah mandi wajib. Ya, disebutkan dalam hadis atau riwayat daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, ketika ditanya, ya, apakah boleh kami melaksanakan sholat setelah mandi wajib tanpa berwudu lagi? Ya, maka boleh mengatakan, ayyu wudu'in akbaru min al-ghusl. Ya, wudu apa lagi lebih besar daripada mandi wajib itu? Ya, artinya mandi wajib itu sesuatu yang bisa menghilangkan hadas besar maupun hadas kecil. Ya, kecuali kalau misalnya sudah selesai melakukan prosesi mandi wajib kemudian berhadas. Ya, maka tentunya ini harus mengulang wuduknya kembali. Ya, harus berwuduk kembali ketika hendak melaksanakan ibadah salat. Tapi ketika dia selesai mandi wajib dan tidak berhadas setelah itu, maka dibolehkan dia melaksanakan salat, karena mandi wajib itu menghilangkan hadas besar. Begitu juga hadas kecil, ya. Artinya kalau kita mengambil analogi, ya, kalau dikatakan mandi wajib itu bisa menghilangkan hadas besar, apalagi hadas kecil. Kemudian selanjutnya yang ke-8 disebutkan di sini, hadis ini menunjukkan akan bolehnya menciduk air bagi orang junub dari bejana secara langsung. Menciduk air, ya. Iktarafa itu artinya mengambil air. Kalau disebutkan dalam hadis tadi, ya. Kalau kita dalam hadis tadi ada kata-kata di sini. Wa qala kuntu tasilu ana wa Rasulullah sallam min ina'in wahid naktarifu minhu jami'an. Naktarifu itu artinya menciduk air dengan tangan. Ya. Juga dalam hadis dalam Al-Qur'an, ya, ketika Allah menceritakan tentang kisah Jalut dan Talut, ya. Ya, ketika pasukan Talut ini menyeberangi sungai, Allah Subhanahu mengatakan illa man iktarafa ghurfatan biyadihi, ya, kecuali siapa di antara mereka yang hanya menciduk air itu dengan tangannya, ya, dengan tangannya. Nah, ini kata-kata iktarafa yaktarifu di sini identik dengan menciduk dengan menggunakan tangan. Nah, sehingga bisa dipahami di sini bahwasanya ketika Aisyah mengatakan naktarifu, kami menciduk air itu dengan menggunakan tangan, berarti boleh mengambil air itu langsung dengan menggunakan tangan dari bejana itu, atau dari tempat air, dari ember atau dari baskom misalnya, langsung kita ambil kemudian disiramkan ke tubuh kita, dan ini tidak masalah. Sekali lagi, ini hadis ini bisa menjadi dalil untuk memberikan semacam sanggahan kepada pendapat yang mengatakan bahwasanya
air mustakmal itu menjadi tidak suci lagi dipakai untuk bersuci, apakah itu mandi wajib atau berwudu. Ya, padahal dalam hadis ini kalau dikatakan bahwasanya Aisyah dan Rasulullah SAW itu mengambil air itu dengan tangannya, maka kemungkinan besar ada bekas-bekas air yang masih ada menetes di tangannya, itu akan kembali kepada bejana itu. Ya, sehingga mau tidak mau dikatakan bahwasanya air di bejana itu bercampur dengan air mustakmal. Air mustakmal, tapi di sini tidak larangan dari Rasulullah SAW untuk menggunakan air tersebut, yang menunjukkan akan kebolehannya. Kemudian yang kesembilan, kemuliaan akhlak Rasulullah SAW dalam mempergauli keluarganya. Dalam hal ini adalah istri-istri beliau. Ya, artinya Rasulullah SAW sekalipun beliau adalah seorang nabi dan rasul yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mentabligh, menyampaikan risalah yang diturunkan kepada beliau. Beliau seorang pemimpin ya bagi kaum muslimin pada saat itu. Ya, namun hal itu tidaklah menafikan akhlak-akhlak yang mulia ya ketika mempergauli keluarganya. Ya. Maka Rasulullah SAW ya pernah bersabda, ahsanukum ahsanuhum li ahlihi. Ya, orang yang terbaik di antara kalian adalah orang yang paling baik perangannya terhadap keluarganya. Wa ana ahsanukum bi ahlihi, dan saya adalah orang yang paling baik perangannya terhadap keluarganya. Dan Rasulullah SAW di sini ketika dikatakan oleh Aisyah bahwasanya beliau pernah mandi bersama dengan Rasulullah SAW, hal ini untuk menunjukkan ya besarnya kasih sayang Rasulullah SAW kepada istri beliau. Ya, dan ini kalau kita lihat dalam cerita-cerita daripada istri beliau utamanya Aisyah, itu banyak momen-momen yang Rasulullah SAW itu menjadikannya sebagai momen kebersamaan bagi istri-istrinya. Bahkan kadang beliau bercanda dengan sebagian istri-istrinya, yang menunjukkan kedekatan beliau dengan istri beliau. Baik. Kemudian yang terakhir kita sebutkan di sini berkaitan dengan kandungan hadis ini, mencuci seluruh tubuh. Maksudnya anggota tubuh yang tidak termasuk dalam anggota wudu. Dari maksudnya di sini ketika Rasulullah SAW dikatakan bahwasanya setelah beliau berwudu menyela-nyela kepalanya dengan air, lalu beliau menyiram seluruh tubuhnya. Ya, maksudnya adalah seluruh tubuh di sini adalah termasuk bagian-bagian yang tidak termasuk dalam anggota tubuh beliau. Ya, tidak termasuk dalam anggota tubuh beliau. Jadi samping beliau menyiram seluruh anggota tubuh, anggota wudunya, beliau juga menyiram anggota tubuh yang lain. Ya, kalau anggota wudu kan yang paling utama itu kan wajah, ya, kemudian tangan, kepala dan kaki. Ya, itu aja yang menjadi anggota badan yang wajib untuk dibasuh atau diusap ketika melakukan wudu. Ya, adapun dalam mandi junub, maka sekali lagi kita pertegas bahwasanya yang wajib untuk dibasuh itu adalah dari ujung rambut sampai ujung kaki. Ya, semuanya harus terkena air. Nah, ini yang menunjukkan akan kesempurnaan dalam melakukan mandi junub di sini, ya, mandi junub. Saya kira beberapa hal yang kita sampaikan pada kesempatan ini berkaitan dengan hadis Aisyah terkait dengan tata cara mandi junub yang telah dipraktikkan oleh Nabi kita Rasulullah Muhammad SAW dan diceritakan langsung oleh istri beliau Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Mudah-mudahan kita bisa mengambil banyak faidah dan pelajaran dari hadis ini. Taib, kami kembalikan kepada Ustaz Zina. Fadhil Ustaz. Taib. Syukran wa jazakumullah khair kepada Ustaz kita Dr. Asri LCMA yang tadi telah memaparkan kepada kita yang secara lebih jauh dan lebih dalam tentang tata cara mandi junub Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sangat luar biasa, Masya Allah, yang mana satu hadis yang diangkat tetapi bisa kita petik kurang lebih 10 kandungan atau pelajaran atau hikmah yang kita bisa ambil daripada hadis yang tadi dijelaskan oleh beliau. Pemirsa Ruas TV rahimakumullah. Ya,
Jadi apa yang disampaikan oleh beliau tadi ini, maka hendaklah kita yang belum mengetahui tata cara mandi junub yang benar, maka hendaklah kita untuk hari ini dan seterusnya mengikuti tata cara mandi junub Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar mandi junub kita itu bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala atau sah, dan juga salat kita pun juga menjadi sah. Di sini yang kami ingin pertanyakan, Ustadz, misalnya seandainya ada seseorang yang mandi junub, misalnya di laut ya, langsung cebur ke laut itu misalnya, atau ke kolam renang ya, kolam renang itu. Apakah itu bisa dibenarkan itu saat dia berniat saja, ya berniat junub, ya kemudian langsung cebur gitu, tanpa mengikuti apa yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Ya, apakah mandi junubnya ini bisa diterima atau sah atau bagaimana, Ustaz? Baik. Jadi ketika seseorang dalam kondisi junub, ya, kemudian dia berdiri di tepi pantai atau di tepi sungai misalnya, kemudian setelah itu dia hanya berniat untuk mengangkat hadas besar, ya. Kemudian setelah itu dia menyeburkan diri, ya, lompat ke dalam laut atau lompat ke dalam sungai atau misalnya di kolam renang. Apakah itu sudah mencukupi baginya untuk dikatakan telah terangkat darinya hukum daripada hadas besar itu? Dan memang ini disepakati oleh para ulama kita bahwasanya mandi junub itu hanya memiliki dua rukun. Ada yang mengatakan satu syarat, satu rukun, ya. Yang pertama itu adalah berniat. Ini merupakan syarat sebelum melakukan aktivitas mandi itu. Dia berniat untuk mengangkat hadas besar dari dirinya dengan mandi tersebut. Yang kedua adalah dengan melakukan atau menyiramkan, ya, mengguyurkan air ke seluruh tubuh. Nah, dari kedua hal ini kalau sudah terpenuhi berarti sudah sah, ya, sudah sah. Dia sudah terangkat darinya hukum hadas besar itu, sehingga dia boleh melaksanakan ibadah setelah itu. Sekalipun tidak mengikuti tata cara tadi, karena yang disebutkan dalam hadis itu bahwasanya itulah yang sesuai sunnah, dalam artian di sini adalah versi lengkapnya, ya, versi lengkapnya, ya, ketika harus membersihkan diri dengan cuci tangan dulu atau membersihkan kemaluan, kemudian berwudu, kemudian menyela-nyela rambut, kemudian setelah itu baru memulai untuk menyiram seluruh kepala, ya, seluruh kepala. Ini adalah versi lengkapnya yang tentunya dalam kondisi normal kita berusaha untuk mandi junub itu dengan sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW, dengan mengamalkan sunnah-sunnah yang perlu diterapkan ketika mandi wajib. Namun dalam kondisi tertentu, ya, ketika seorang misalnya karena keadaan terburu-buru, ya, sehingga hanya berniat langsung menyiram seluruh tubuh, kemudian setelah selesai, atau misalnya karena khawatir keluar waktu sholat misalnya, kemudian dia terlambat mandi wajib, maka tidak masalah, dia langsung berniat saja, langsung siram seluruh tubuhnya, setelah itu bisa langsung melaksanakan sholat, ya, tanpa harus dahulu dengan wudu, ya, karena ini merupakan perkara yang dianggap sudah sah, ya, sudah sah, memenuhi perkara-perkara yang diharuskan ketika mandi wajib. Nah, wallahu a'lam. Ya, pemirsa Ruas TV rahimakumullah, ya, tadi sudah beliau jelaskan, ya, artinya dalam kondisi kita mampu untuk menyempurnakan mandi kita, ya, dengan tadi Nabi contohkan mencuci kedua tangan terlebih dahulu, telapak tangan, lalu berwudu dengan wudu yang sempurna dan seterusnya, itu adalah lebih afdol. Hanya saja terkadang dalam keadaan yang terburu-buru misalnya atau dalam keadaan kondisi-kondisi, ya, bisa saja kita tanpa berwudu. Tapi sekali lagi, selama kita masih bisa mengerjakan apa yang
sudah dicontohkan secara lengkap oleh Nabi Muhammad SAW, maka itu yang lebih utama. Kemudian Ustaz, bagaimana dengan perempuan? Apakah sama ini tata caranya atau bagaimana Ustaz? Ya, tentang tata cara mandi wajib untuk perempuan ini. Ya. Secara hukum asal bahwasanya tata cara mandi wajib antara laki-laki dan perempuan itu hukumnya sama saja. Ya, sama saja dari urutan-urutannya, ya. Tentu dengan membersihkan badan atau kemaluan atau tangan dari kotoran-kotoran yang menempel, kemudian setelah itu berwudu, kemudian setelah itu menyirah-nyirah rambut, karena tentunya perempuan lebih panjang rambutnya daripada laki-laki. Sekalipun di sini ada riwayat bahwasanya bagi wanita itu tidak diharuskan membuka kepangnya, ya. Jadi untuk mandi junub ini dibolehkan bagi wanita untuk tidak membuka kepangnya, ya, ketika mandi wajib. Itu boleh saja, karena biasanya dianggap itu memberatkan bagi perempuan kalau dibuka kepangnya, kemudian setelah itu dikepang lagi rambutnya. Nah, sehingga Rasul memberikan kelonggaran bagi wanita untuk tidak membuka kepang yang kadang 2, kadang 3 di belakang, itu ya. Kuncir ya. Kuncir itu. Kuncir ya di belakang. Kecuali kalau misalnya mandi suci dari haid dan nifas. Nah, itu baru dibuka. Ya, tapi kalau mandi junub biasa, itu Rasul memberikan keringanan kepada bagi wanita untuk tidak membuka kepang tersebut. Itu saja mungkin bedanya secara khusus. Ya, tapi kalau yang lainnya insya Allah sama semua. Ya, sama-sama wajib untuk mengguyur seluruh tubuh dengan air tadi. Nah, Allah. Iya. Pemirsa Ruas TV rahimakumullah, jadi tata cara mandi junub untuk laki-laki dan perempuan itu sama saja ya. Hanya saja tadi kata beliau, khususnya yang berkepang saja. Kepang, ya. Berkepang itu tidak wajib untuk dilepas kepangnya. Itu khusus untuk mandi junub dari dari hubungan badan ya, atau adapun karena mandi junub dari atau haid ya, maka harus dilepas kepangnya itu. Jadi intinya seluruh tubuh itu harus kena semua ya. Jadi Ustaz, harus diperhatikan semua ya, lipat-lipatan yang di ketiak, tubuh, di lutut itu ya. Harus disiram semua. Iya, seandainya misalnya tidak kena gimana Ustaz? Misalnya ada yang tidak terkena karena kelalaian dan ada unsur kesengajaan, maka ini bisa membuat tidak sah. Tidak sah ya. Ya, kecuali kalau memang ada semacam uzur ya, misalnya karena mungkin ada yang lipatan tangan atau lipatan badan yang kalau kena air akan infeksi misalnya, ada penyakit misalnya, maka tidak masalah. Ya, tapi selama tidak ada penyakit maka tetap wajib untuk menyiram seluruh tubuh. Iya, berarti fungsinya tangan menggerakkan semua ini ya. Artinya bukan cuma sekedar disiram ya, tapi harus tangan juga bergerak semua ke seluruh tubuh ya. Makanya Imam Malik kan beliau mengatakan mempersyaratkan itu harus tadlik. Ya, harus ada digosok ya, digosok semua tubuh yang bisa dijangkau itu digosok semua supaya air itu meresap masuk ke dalam pori-pori kulit. Iya. Kemudian Ustaz tadi misalnya di tengah mandi junub itu tiba-tiba dia kencingnya itu atau dia menyentuh kemaluannya. Ya. Apakah dia berwudu ulang lagi atau bagaimana Ustaz? Atau gimana ini? Ya. Jadi kalau masih dalam prosesi mandi wajib atau mandi junub kemudian terjadi hadas yang membatalkan wudu misalnya, kan sebenarnya kan sudah berwudu ya. Kemudian setelah itu misalnya dia tiba-tiba buang air kecil atau buang angin. Nah, itu kan membatalkan wudu. Nah, apakah itu mengharuskan berwudu kembali setelah mandi? Nah, jadi kalau masih dalam proses mandi dan dia masih bisa menyiram kembali seluruh tubuhnya, berarti kan dia masih proses mandi wajib. Kalau dia masih bisa menyiram seluruh tubuhnya satu kali lagi, maka itu sudah terwakili wudu di situ, sehingga dia tidak harus mengulang kembali wudunya. Nah, kecuali kalau misalnya sudah malas menyiram kembali seluruh tubuhnya, misalnya sudah pakai handuk misalnya, tiba-tiba berhadas, buang air kecil atau buang angin misalnya, dia malas lagi untuk menyiram kembali seluruh tubuhnya karena sudah selesai proses mandi wajib, maka dia dalam hal ini harus mengulang wudunya karena wudunya batal ya, atau dia berhadas ketika itu setelah mandi wajib, maka dia harus mengulang kembali wudunya kalau dia mau sholat lagi, kalau dia mau melaksanakan sholat lagi setelah itu. Nah, jadi jelas pemirsa sekalian ya, misalnya sementara mandi tiba-tiba
misalnya batal kita punya wudhu seperti karena kencing misalnya atau buang angin, maka ketika itu selama kita masih sempat saja menyiram seluruh badan kita, tidak perlu kita mengulang wudhunya. Ya, bagi orang yang mau melaksanakan sholat subuh misalnya atau sholat-sholat yang lainnya. Namun jika di akhir setelah memakai handuk misalnya sudah mau selesai tiba-tiba buang angin, maka biasanya malas mandi. Malas lagi mandi, maka dia harus wudhu jika mau sholat saja. Tapi seandainya tidak mau sholat tidak apa-apa. Tidak harus juga. Sekalipun lebih utama tetap berwudhu. Karena sudah sah mandi junubnya. Ya, meskipun kalau dia mau berwudhu, kalau mau sholat dia harus berwudhu. Iya, begitu. Ya, pemirsa Ruas TV rahimakumullah, ya, sangat jelas apa yang beliau sampaikan ya, atau yang dibahas pada kali ini. Mudah-mudahan pemirsa sekalian yang mengambil manfaat agar mandi junub kita ini benar-benar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai penutup, kita minta kepada Ustadz untuk memberikan closing statement dulu sebelum kita menutup acara kita pada hari ini. Silakan, Ustaz. Baik. Ya. Jadi berkaitan dengan tema pembahasan kita pada kesempatan ini, yaitu tentang tata cara mandi junub. Kadang sebagian orang menganggap perkara ini adalah perkara yang remeh, ya, perkara yang remeh sehingga mereka tidak mau belajar. Di sisi lain juga kadang orang merasa malu, ya, karena dikira bahwasanya ketika membahas tentang perkara hubungan suami istri itu adalah perkara yang tabu, sehingga mereka merasa malu untuk bertanya ketika ada hal-hal yang seharusnya mereka kerjakan sebelum melaksanakan sholat, ya, sehingga karena malu itu menghalangi dia untuk mendapatkan ilmunya. Nah, ini tentunya akan berakibat fatal, ya, ketika seseorang dalam kondisi junub kemudian dia tidak tahu bagaimana cara membersihkan diri dengan mandi wajib tersebut. Nah, olehnya itu kita mengambil prinsip sebagaimana sebagian para sahabiat ketika mengatakan innallaha la yastahi minal haqq, ya, sesungguhnya Allah itu tidak malu terhadap kebenaran itu. Artinya kalau kita mempertanyakan tentang suatu kebenaran, maka tidak boleh ada halangan-halangan bagi kita untuk mempertanyakan tentang kebenaran tersebut, karena itu akan menuntun kita untuk bisa meniti jalan kebaikan, ya, di permukaan bumi ini, dan membantu kita dalam memperbaiki ibadah-ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam hal seperti ini jangan dianggap ini merupakan perkara yang tabu, ya, karena pada zaman Nabi SAW sebagian sahabiyat, para ummahat pun bertanya kepada Rasulullah SAW tentang perkara tata cara membersihkan diri dalam agama kita. Ya, sekali lagi ini sangat penting karena tadi implikasinya sangat besar. Kalau bersuci tidak sah, salat juga tidak sah. Salat tidak sah, amal lain tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi sekali lagi sangat penting bagi kita untuk belajar dan memperhatikan kesucian kita sebelum menghadapkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah salat kita. Sekali itu. Wallahu a'lam. Masya Allah, closing yang sangat bagus sekali. Kita ucapkan syukron wa jazakumullah khair, Ustaz, atas penyampaiannya yang sangat memberikan manfaat yang sangat besar, dan juga kami mengucapkan jazakumullah khair kepada para pemirsa Ruas TV yang sudah bersama-sama mengikuti dari awal hingga akhir kajian kita pada hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan kita bisa amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Baiklah, kita tutup kajian kita ini, pertemuan kita ini dengan membaca doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalam.